Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 30, kata kunci renungan pada malam ini adalah sedikit demi sedikit, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, percayailah Allah untuk menyingkirkan gunung Anda, namun tetaplah mendaki. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika saya masih kecil, ibu memberi buku bacaannya yang berharga untuk membantu saya belajar. Buku itu telah membantunya belajar beberapa tahun silam.
Saya menyukai salah satu ceritanya, tetapi saya tak pernah membayangkan betapa cerita itu memengaruhi saya bertahun-tahun kemudian. Cerita itu tentang seorang anak lelaki dengan sebuah sekop kecil. Ia berusaha menyingkirkan salju tebal yang baru turun dan menutupi jalan depan rumahnya. Seorang pria berhenti dan mengamati pekerjaan berat yang dilakukan anak itu. "Nak," tegur pria itu, "bagaimana anak sekecil kamu dapat menyelesaikan pekerjaan seberat ini?" Anak itu menoleh dan menjawab dengan yakin, "Sedikit demi sedikit, begitulah caranya." Lalu ia menyekop lagi. Allah menumbuhkan benih dari cerita itu dalam diri saya ketika saya sedang bangkit dari sebuah keterpurukan. Saya ingat bagaimana sosok dewasa mencela sosok anak yang lemah dalam diri saya. Bagaimana bisa seseorang yang tidak berdaya seperti kamu dapat menyingkirkan gunung setinggi ini? Jawaban anak lelaki itu menjadi jawaban saya, sedikit demi sedikit. Begitulah caranya, dan saya memang berhasil mengatasinya dengan bergantung kepada Allah. Namun, itu hanyalah kemenangan kecil setelah kemenangan yang lain. Tantangan-tantangan yang dihadapi Israel ketika hendak merebut tanah perjanjian tampaknya sulit disingkirkan. Namun, Allah tidak menyuruh mereka menyelesaikannya dalam sekejap. Sedikit demi sedikit adalah strategi untuk meraih kemenangan. Minyak urapan, Yehezkiel 16 ayat 9 berkata, "Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu dan aku mengurapi engkau dengan minyak." Minyak urapan adalah salah satu bagian penting dalam zaman kepemimpinan Musa. Hal itu dapat dipahami secara implisit. Minyak urapan mengandung hakikat Allah yang kudus, sehingga Allah sendirilah yang menentukan bahan-bahannya serta cara pembuatannya. Itulah sebabnya disebut juga minyak urapan yang kudus. Di sisi lain, minyak urapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk membuatnya memiliki batas-batas, baik menyangkut limit waktu maupun kekhususan dalam pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu, minyak urapan dilarang dengan tegas agar tidak dibuat oleh orang lain, juga tidak boleh dipakaikan kepada badan orang awam. Istilah minyak urapan pada dasarnya adalah minyak yang dibuat oleh Musa atas perintah Allah pada kitab Keluaran 30 ayat 23-25 berkata, yang merupakan campuran dari 5 bahan dasar dan diperuntukkan khusus untuk menguduskan kemah suci serta perabotan-perabotannya dan pentahbisan Harun dan anak-anaknya dalam pengangkatan imam. Itulah batasan penggunaan istilah minyak urapan, hanya sampai zaman perjanjian lama karena pada zaman perjanjian baru, minyak urapan ini harus dipahami dari 2 kata yakni minyak dan urapan. Minyak sebagai tipologi dari Roh Kudus dan urapan yang ada dalam bahasa Gerika chisma, menunjuk kepada tindakan. Dengan demikian minyak urapan dalam perjanjian lama adalah tipologi Roh Kudus, dan tindakan dan karyanya bagi orang percaya dalam pelayanan masa kini. Minyak juga perlu dipahami sebagai simbol Roh Kudus seperti pada saat Tuhan Yesus dibaptis dan diurapi, di mana burung merpati sebagai simbol Roh Kudus. Itulah sebabnya minyak dalam perjanjian baru tidaklah harus dipahami secara literal. Minyak juga adalah sumber terang di dalam tempat kediaman dan tabernakel. Minyak urapan dalam perjanjian lama jelas bahwa itu adalah perintah Tuhan langsung kepada Musa untuk membuatkan minyak urapan dengan lisensi atau ramuan khusus dari Tuhan untuk mengurapi imam Harun beserta anak-anaknya.
perkakas dan peralatan kemas suci dan dilarang dipergunakan ke badan orang biasa. Sedangkan minyak yang banyak dituliskan dalam Perjanjian Baru adalah tidak berbicara untuk pengurapan. Alkitab dengan jelas mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dari ayat ini berbicara mengoles dan mendoakan. Yang dioles dan didoakan adalah orangnya, bukan tembok, mobil, rumah baru, jalan raya dan gang sempit. Apabila ada yang kemasukan setan, maka orang itu perlu didoakan dan diurapi atau dioles dengan minyak. Yesus sendiri tidak pernah menggunakan minyak dalam hal penyembuhan. Cara mengoleskan minyak memang tidak dilarang oleh Alkitab. Para murid melakukannya, mengatakan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Fenomena minyak urapan inilah yang cukup ngetren bagaikan jimat yang membawa kesembuhan. Orang dibawa beriman kepada minyak dan bukan kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan, "Berdoalah dalam namaku tanpa menyebutkan menggunakan minyak atau yang lainnya." Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun sebanding dengan kuasa Yesus. Melebih-lebihkan sesuatu melebihi nama Yesus merupakan berhala dan penyembahan kepada setan. Tuhan Yesus dan para rasul-Nya menyembuhkan orang sakit dan kerasukan tidak menggunakan minyak urapan sedikitpun. Kalaupun ada kata minyak di dalam Alkitab, itu adalah minyak zaitun yang khusus untuk pengobatan, bukan untuk hal-hal lainnya. Untuk itu, fenomena makna minyak urapan yang telah keliru dan salah kaprah ini perlu direinterpretasi kembali agar dapat menemukan pengertian yang hakiki dan teologis sesuai maksud Alkitab. Menurut analisa, minyak yang dipakai di gereja masa kini tidak sama dengan minyak urapan di zaman Perjanjian Lama, karena tidak sesuai dengan kriteria dalam pembuatannya. Betapa marak dan menjamurnya minyak urapan tersebut, dijual, seakan-akan menjadi semacam obat yang mujarab untuk menyembuhkan yang sakit dan mengurapi rumah baru dan mobil baru sehingga dapat dipastikan adanya kesalahan pengertian dari penggunaan minyak urapan tersebut. Mujizat-mujizat yang terjadi setelah orang didoakan dengan mengolesi minyak, bukanlah karena minyak tersebut disebut minyak urapan melainkan Tuhan Yesus memakai sarana minyak tersebut untuk mengadakan mujizat. Kiranya pemakaian istilah minyak urapan pada minyak yang digunakan untuk mendoakan orang sakit dan lain sebagainya diganti dengan sebutan minyak oles agar tidak terjadi kerancuan atau pemahaman yang keliru pada jemaat Tuhan, sehingga dapat menghilangkan makna pengertian minyak urapan yang menjadi tipologi Roh Kudus. Sebab jika diistilahkan terus dengan minyak urapan, maka dapat membuat orang Kristen tidak lagi mencari pengurapan Roh Kudus dan Yesus sebagai sumber pencurahan, tetapi jemaat akan disibukkan untuk mencari minyak yang disebut-sebut minyak urapan. Karena itu, hati-hatilah menggunakan istilah minyak urapan agar tidak salah mengerti maksud dan tujuan penggunaannya pada masa kini. Manfaat beribadah. Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata beribadah.
perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Acara ibadah kita diawali dengan doa. Karena segala yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, juga disertai pujian di mana Allah hadir dan bersemayam, penyampaian firman Allah. Kemurnian suatu ibadah tidak seharusnya karena didorong keinginan untuk diberkati, tetapi memang ada korelasi antara ibadah dan berkat, sebab Allah sendiri telah mengatakannya. Janji Allah yang dinyatakan kepada umatnya di dalam ibadah adalah janji berkat. Kalau kita membaca Keluaran 23 ayat 25, Nehemia 9 ayat 20-21, Ulangan 8 ayat 3-4, Ulangan 29 ayat 5 dan Mazmur 105 ayat 37, maka kita akan mengetahui berkat-berkat yang telah disediakan Allah ketika kita beribadah dengan benar. Apakah berkat yang kita terima jika kita mau beribadah kepada Tuhan? Pertama, kita tidak akan kekurangan makanan, minuman dan pakaian. Allah akan menyediakan kebutuhan yang dianggap pokok oleh manusia ini. Ia adalah Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah beribadah dengan benar dan tugas Allah adalah memberkati kita. Bahkan menurut kesaksian Daud, kita juga tahu bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Kedua, kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Allah sangat memperhatikan kesehatan kita dan menyediakan kesehatan ilahi setiap hari asal kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Banyak orang yang rajin beribadah tetapi tetap saja diikuti oleh berbagai macam penyakit, karena mereka berpikir ibadah itu hanya urusan hari Minggu, menyanyi, mendengar khotbah dan kolekte. Sementara itu nafsu makannya tetap tidak terkontrol, cara hidupnya tetap tidak berubah dan menganggap bahwa kesenangan-kesenangan kedagingannya bisa dipuaskan seiring dengan ibadahnya. Seharusnya kita ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah yang harus kita kuduskan sehingga tetap sehat, terawat dan mempermuliakan Allah. Ketiga, kita akan diberkati dengan berkat secara materi. Ketika kita melakukan ibadah secara benar, maka sumber-sumber berkat dibukakan bagi kita. Bahkan Allah memerintahkan agar berkat-berkat kekayaan mengikuti perjalanan hidup kita. Meskipun demikian bukan berarti selalu ada jalan pintas untuk mengatasi masalah-masalah keuangan kita. Kita tetap harus bertanggung jawab untuk mengelola berkat-berkat Allah dengan cara yang benar sehingga secara bertahap Ia akan mempercayakan berkat-berkat yang semakin besar. Dalam ibadah, Allah menghadapkan wajah-Nya kepada umat-Nya, sehingga kita beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Karena itu sebagai umat-Nya kita tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi memberi persembahan sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah kewajiban, bukan ketika hati merasa nyaman datang beribadah. Kalau lagi tidak suka tidak datang. Ibadah dengan hati yang senang, bukan dengan terpaksa barulah memberi keuntungan yang besar. Karena itu, beribadahlah kepada Tuhan maka Ia akan memberkati kita. Apakah makna dan pentingnya perjamuan malam terakhir? Perjamuan malam terakhir adalah makan malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya sebelum Ia dikhianati dan ditangkap. Perjamuan malam terakhir direkam dalam ketiga Injil sinoptik,
Makan malam terakhir itu bukan sekedar makan malam biasa, ialah perjamuan Paskah. Salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang akan Ia lakukan bagi umat manusia, mencurahkan darahnya di atas salib dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Selain menubuatkan penderitaan dan kematiannya bagi keselamatan kita, Yesus juga menggunakan perjamuan malam terakhir untuk memberi makna baru pada hari raya Paskah, dengan menetapkan perjanjian baru, menetapkan peraturan gereja, menubuatkan penyangkalan Petrus serta berkhianatnya Yudas Iskariot. Perjamuan malam terakhir menggenapi pemeliharaan perjamuan Paskah dalam Perjanjian Lama. Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada perjamuan terakhir bersama para murid-Nya, Yesus mengambil dua simbol yang berhubungan dengan Paskah dan memberinya makna yang baru, yakni pengorbanannya yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Perkataan Yesus pada perjamuan terakhir tentang roti tak beragi dan cawan anggur menggemakan pernyataannya setelah Ia memberi makan 5.000 orang, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Sebab daging keselamatan datang melalui Kristus dan pengorbanan tubuh jasmaninya di atas kayu salib. Di tengah perjamuan terakhir, Yesus juga mengajarkan prinsip kehambaan dan pengampunan ketika Ia membasuh kaki para murid-Nya. "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Perjamuan malam terakhir pada zaman ini diperingati sebagai perjamuan kudus, atau komuni. Alkitab mengajar bahwa kematian Yesus mempunyai kesamaan secara simbolik dengan kurban Paskah yang dipersembahkan. Yohanes menekankan bahwa kematian Yesus serupa dengan kurban Paskah karena satu pun tulangnya tidak dipatahkan. Paulus mengajar, "Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus adalah penggenapan hukum Taurat, termasuk semua hari raya Tuhan." Pada umumnya, perjamuan Paskah merupakan perayaan keluarga. Akan tetapi,
Pada perjamuan terakhir, para murid sedang merayakannya dengan sehingga tercermin bahwa perjamuan makan ini mempunyai makna khusus bagi gereja, yang berpondasi pada para rasul. Meskipun perjamuan terakhir simbolik bagi umat Yahudi, sebetulnya ada rancangan pula bagi gereja. Perjamuan Tuhan pada zaman ini merupakan salah satu dari dua peraturan bagi gereja. Perjamuan terakhir berakar pada Perjanjian Lama sekaligus memberitakan Perjanjian Baru. Yeremia 31 ayat 31 menjanjikan perjanjian baru antara Allah dan Israel. Ketika Allah berfirman, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Yesus merujuk nubuat perjanjian baru ini di tengah perjamuan terakhir. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu, sebuah dispensasi baru sedang terbit. Menurut rahmat Allah, perjanjian baru tidak terbatas bagi umat Israel. Semua orang yang beriman pada Kristus akan selamat. Perjamuan malam terakhir merupakan peristiwa yang penting dan menjadi titik balik dalam rencana Allah bagi dunia. Dengan membandingkan penyaliban Yesus dengan perjamuan Paskah, kita dapat melihat bagaimana kematian Kristus bersifat menyelamatkan. Sebagaimana telah dibayangkan oleh kurban pertama Paskah dalam Perjanjian Lama, kematian Kristus juga menebus dosa umatnya. Darahnya menyelamatkan kita dari kematian dan membebaskan kita dari perbudakan. Pada zaman ini, perjamuan kudus adalah waktu bagi umat percaya merenungkan pengorbanan sempurna Kristus dan mengingat bahwa, melalui iman kita dalamnya, kita akan bersamanya selamanya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Keluaran 20 ayat 16 berkata, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Di dalam hukum yang ke-9 diucapkan, "Jangan mengucapkan saksi dusta." Ini merupakan perintah yang harus kita lihat lebih dalam dari hanya sekedar tidak berbohong. Tuhan tidak senang orang yang tidak jujur dan Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak punya maksud yang murni. Maka untuk melihat perintah ini, ada dua hal yang harus kita selidiki. Pertama, perintah jangan mengucapkan saksi dusta menuntut seseorang untuk mempunyai kemurnian hati. Hati yang murni, yang bersih, hati yang tanpa motivasi untuk merugikan orang lain, inilah yang Tuhan suka. Tuhan tidak senang kepada orang yang belat-belit, demikian kata Alkitab. Orang yang belat-belit, Tuhan juga akan bertindak belat-belit kepadanya. Tuhan tidak pernah palsu, tapi Tuhan tahu bagaimana bertindak menghadapi orang palsu. Kekristenan bukan hanya mengurus orang percaya masuk sorga. Kekristenan mengurusi keadilan. Kekristenan harus menyatakan keadilan di tengah dunia. Tuhan sangat benci kepada ketidakadilan. Itu sebabnya di dalam Injil, Tuhan membongkar pemerintahan yang korup itu seperti apa, pemimpin agama yang tidak tulus itu seperti apa. Semua bentuk kerusakan terjadi karena manusia tidak tulus, manusia tidak murni hatinya. Waktu Tuhan menyatakan berkat dalam Matius 5, Dia mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya," itu juga bisa diterjemahkan, "Berbahagialah orang yang murni hatinya." Itu berarti apa yang di dalam sama dengan apa yang ditunjukkan di luar. Apa yang di dalam benar-benar nyata dan persis dengan apa yang Dia tunjukkan di luar. Kita sulit melakukan hal itu. Kadang-kadang manusia penuh dengan kepalsuan.
Kadang-kadang kita mau bermain politik, kadang-kadang kita mau menjaga relasi yang baik sehingga kita mengabaikan kebenaran. Dalam Keluaran 23 maupun Imamat 19, dikatakan, jangan mengucapkan berita bohong tentang orang lain sesamamu, ini adalah pencegahan terhadap gosip. Tuhan benci gosip. Tuhan benci berita-berita yang menyebar, tetapi tidak ada fakta di dalamnya. Bahasa Yunani. Ketika mereka mengatakan kebenaran, mereka memakai kata aletheia, artinya tidak ada tutup, tidak ada kabut, tidak ada bayang-bayang, sehingga saya bisa melihat objek itu dengan jelas. Kedua, perintah ini adalah juga karena Tuhan mencintai keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita mau setiap kesaksian diberikan untuk pengadilan, memberikan keputusan yang tepat untuk orang yang bersalah. Itu sebabnya saksi adalah posisi yang sangat penting. Saksi harus memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, supaya pengadilan memutuskan dengan tepat. Di dalam Alkitab banyak contoh tentang saksi dusta. Waktu Raja Ahab mau kebun anggurnya Nabot, Raja Ahab mengatakan, "Saya beli kebun anggurmu." Nabot mengatakan, "Ini warisan, perintah Tuhan." Warisan tidak boleh diperjualbelikan. Akhirnya Ahab marah. Dia pulang ke rumah, masuk ke kamar, kunci diri, tidak mau makan. Melihat itu semua Isabel mau menanganinya. Maka dia mengumpulkan orang-orang jahat dan mengatakan, "Kalian ajak Nabot makan." Setelah itu kalian bertiga langsung bersaksi bahwa orang ini menghujat raja dan menghujat Tuhan, lempar batu sampai mati. Dan ini yang terjadi, kesaksian palsu dari orang yang dibayar Isabel. Setelah bersaksi bahwa Nabot menghujat Tuhan, Nabot dilempar sampai mati. Maka Ahab langsung adopsi tanahnya menjadi milik dia. Tuhan marah sekali. Tuhan kirim Nabi Elia. Elia berkata, "Engkau akan mati karena dosamu." Lalu Ahab menangis dan bertobat. "Tuhan ampuni saya." Tuhan mengatakan, "Karena kamu minta ampun, aku tunda kematianmu beberapa tahun." Tuhan berikan kelonggaran penghukuman sedikit. Ini adalah kasus pertama. Kasus kedua tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika diadili, tidak ada orang bisa menemukan dosanya apa. Bayangkan betapa bencinya orang Farisi. Di dalam Injil dicatat ada orang Farisi yang ikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Lebih setia dari murid, tapi mereka ikut hanya untuk catat kesalahan. Lalu mereka terus mau catat, tapi tidak ketemu satu pun. Maka sepanjang karir Tuhan Yesus melayani, tidak ada satu pun kesalahan, mereka harus berbohong. Maka saksi dusta mulai dibangkitkan. Tapi Alkitab mencatat kesaksian mereka bertolak belakang satu sama lain. Mungkin yang satu mengatakan, "Saya mendengar orang ini berkhotbah di Yerusalem. Kira-kira 1 bulan yang lalu, dia mengatakan hancurkan bait Allah. Ini provokator, saya berani bersaksi bahwa kesaksianku benar." Orang kedua mengatakan, "Bulan lalu saya juga mendengar orang ini khotbah di Nazaret mengatakan bait Allah hancur, yang sebelumnya mengatakan di Yerusalem. Tapi orang ini mengatakan di Nazaret, mana mungkin dia berada di 2 tempat sekaligus? Kesaksiannya rusak semua." Tapi kemudian satu orang berkata, "Orang ini mengatakan hancurkan bait Allah." Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan itu? Pernah. Tuhan Yesus mengatakan, "Hancurkanlah bait Allah ini," maksudnya adalah tubuhnya.
Kata ini-nya dihapus. Ini kesaksian jahat. Orang ini provokator. Dia mengatakan bait Allah harus dihancurkan. Dia harus dibunuh. Inilah dua contoh bagaimana orang bersaksi dusta dalam kitab suci. Hal ini tidak perlu kita tiru. Sebaliknya kita harus terus berusaha menyampaikan kebenaran dan keadilan. Karena itu, jadilah saksi yang benar yang hanya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kamu akan menjadi harta kesayangan. Keluaran 19 ayat 5 berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Kalimat "menjadi harta kesayangan-Ku sendiri" berarti menjadi milik khusus Tuhan. Dan itu berarti karena pemilihan Allah sendiri kepada umat Israel. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatan Allah. Allah berdaulat dan berkuasa memilih siapa yang dikehendakinya. Sebab segala-galanya adalah kepunyaannya. Menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dalam kitab Maleaki 3 ayat 17 dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin di dalam kendali Tuhan. Setiap orang pasti punya barang atau sesuatu yang sangat disayangi. Bagaimana kita memperlakukan barang kesayangan kita? Tentu saja kita berusaha untuk merawat, menjaga, melindungi, dan memastikannya selalu dalam keadaan baik. Bila misalnya barang kesayangan kita itu adalah mobil, maka kita akan memastikan kondisi mobil kita selalu dalam keadaan prima, bersih dan kinclong luar dan dalam. Kita tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk merawat dan menjaga kondisi mobil tersebut. Bahkan mungkin juga kita akan menambahkan aksesoris tambahan agar tampak lebih ciamik. Sedikit saja goresan yang menyebabkan kondisinya cacat akan terasa seperti goresan di hati. Alangkah beruntungnya barang yang dijadikan kesayangan oleh pemiliknya. Ia akan selalu dirawat dan mendapatkan yang terbaik. Demikianlah kira-kira bangsa Israel di mata Tuhan. Secara terang-terangan Tuhan berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara bangsa-bangsa." Alangkah beruntungnya bangsa Israel mendapatkan pemeliharaan, perlindungan dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita adalah Israel rohani, sebab kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu sebabnya, kita pun adalah harta kesayangan Tuhan. Kita hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Hanya saja kita perlu ingat bahwa sebagai harta kesayangan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Ingatlah, bahwa bangsa Israel pun pernah dibuang dari hadapan Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya kita perlu juga bertanggung jawab atas anugerah yang besar ini. Di dalamnya perjanjian baru, walaupun istilahnya tidak sama persis, namun pemahamannya senada dengan Keluaran 19 dan Maleaki 3 dan 17 di mana dipakai ungkapan, umat kepunyaan Allah sendiri, dan untuk menguduskan bagi dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri. Artinya, kedua ayat dalam PB ini menekankan status umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang dipilih dan dikhususkan untuk suatu tugas yang turut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah bagi dunia.
Marilah kita mengawali dan menjalani aktivitas kita dengan keyakinan teguh akan status kita sebagai umat pilihan dan harta kesayangan Allah dalam Yesus Kristus. Maka kita akan dijaga dan dilindungi-Nya, sekaligus diberi tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman dan bersaksi tentang nama-Nya. Karena itu, jadikanlah diri kita menjadi harta kesayangan Tuhan senantiasa. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.